Makku sendiri, mak kandungku ya. Makku tahu, mungkin kenapa kok nggak bisa tidur itu. Itu nggak ngomong itu. Udah itu ada kambingnya mak tinggal satu itu jual aja gitu. Di situ aku ini pengen Terharu banget orang pengen tua ya. nggak pengen itu ini pak ini apa pengen itu kan pengen ngasih orang tua kenapa kok nggak Iya bisa Kak, aku mah. seperti ini gitu loh. Iya paham. Pengennya kamu yang udah ngasih tapi kenapa orang tua bantu lagi gitu Ya, ya. kambingnya itu tinggal satu-satunya itu dijual. Ya tak ya Gimana kamu udah bisa apa udah sekarang bisa kandangnya itu. Alhamdulillah. Nah, setelah itu Oh, ya tapi di balik itu ya kadang kalau aku mungkin dari makku kan ya cuma cuma apa ibu rumah tangga aja kan sambil ngaret juga makku. Ya kadang kalau aku ada uang gitu habis kerja itu ya tak kasih makku. keren iyalah. Ya. Itu emakmu juga itu udah bagus masih kerja, masih mau kerja. Itu bagus tau masih. Bantuin adik nyekolahin adik juga mungkin Adiknya satu kan, adiknya. ya dulu. Itu kan namanya bener gak? Iya. Iya. Ya kalau Mbak pengen nangis nangis aku Pak setiap hari sampai sekarang. Semua orang juga ada semua orang tuh juga sulit masing-masing sih mas sebenarnya. Ya. Dan Cuman ya, ya beda kadang ceritanya aja. kadang udah. Ya Tapi kan, kalau masih ada waktunya itu kita kan bener-bener nggak punya uang gitu kan. betul. Aku itu udah pamitan berkali-kali kan pengen keluar negeri aku. Udah nggak bisa Kak. Untuk apa saya memotivasi? Saya ada di sini pun nggak bakal dihargai. Kalau saya udah pergi, ya udah tinggal aja gitu kan. Kalau saya udah pergi, ya mungkin suatu saat saya bakal pergi, gitu loh. Suatu saat pasti saya nggak bakal di sini lagi. Pasti pada sedih banget Mas Yun pada nyariin pasti. Semoga Karena saja kamu nanti sudah ini bisa menjaga nama baik ini. Sobat Ngaret itu aja. Udah aku udah bilangin berkali-kali kan. Saya nggak akan tetap di sini. Gitu. tapi semuanya sayang sama Mas Iun. Semuanya tuh Semuanya. support. Iya. Ya Kuat semuanya. banget loh support mereka. Di fase itu kan aku ini kan kan ngasih pakan sapi itu per bulan kan banyak uang kan. Nggak nggak cukup kalau uang 10 juta aja nggak cukup loh kalau ngasih. Oh iya. Bukan, iya Aku baru tahu. Itu maksudnya bukan yang ngasih makan itu dari ngarit. kan itu ada pakan tambahan juga kan. Oh, sedangkan kamu punya sapinya berapa? Lebih dari satu pasti gitu loh. Itu titipan aja. Oh, Aku disuruh merawat, disuruh merjuangin mereka itu. wah. Itu kan aku ini kan di fase bener-bener nol aku kan itu. Eh, aku udah berkali-kali kan ngomong sama ke emak itu. Udah nggak kuat lah intinya kalau ngarit terus. Aku pengen keluar negeri itu yang 3 kali aku pamitan keluar negeri. Keluar negeri ini untuk kerja atau untuk apa, Mas? Ya biar Untuk kerja. ekonomi keluarga aku juga ikut baik juga kan. Iya. Kalaupun di sana bisa berhasil, kalau tidak ya nggak tahu nasibku. Itu kata nih mak kan ini aku yang terakhir itu cuma bilang aku pengen ini keluar negeri ya gitu. Nah setelah itu makku nangis itu. Yang kedua sama yang pertama cuma diem, nggak ada balasan apa-apa. Mungkin orang tua aku memang tidak pernah mengizinkanku untuk pergi jauh kan. Iya, nggak ada orang tua yang suka anaknya pergi merantau jauh-jauh sih, Mas. Mas Iya. Yun anak pertama ya? Iya. Pantes. Ya, dan Heeh. saya di keluarga Jiwa ini pendekar kamu kuat sekali soalnya. enggak, maksudnya di keluarga ini saya juga yang ini strikernya. Ya, orang harus tahu itu. Ya, Tapi tapi kamu pengennya tuh ke depannya tuh apa sih namanya mau nyenengin orang tuanya tuh seperti apa? nyenengin orang tua itu enak kok kak. Nikah terus dikasih momongan cucu itu udah seneng banget orang tua itu, ya kan? Ditungguin di sini aja meski kita nggak banyak uang yang penting ditungguin aja udah itu. Ya kan? Iya sih, pasti mereka pengennya. Percuma kamu banyak uang ber-MM kalau nggak bisa setiap hari ketemu orang tuamu. Nanti kalau orang tuamu udah nggak ada, gimana rasanya hatimu kan itu kan?
Iya. Iya. Ini kan aku lagi cerita lagi di fase 0 itu kan. Aku udah ngomong sama aku. Dia bilang gini. Nah, kamu itu udah itu lihat sapimu itu udah ada. Nanti sapimu itu kalau kamu keluar negeri pasti kamu jual. Keluar negeri nggak cukup uang 40 juta, 60 juta. Ya kan? Pasti itu sapimu kamu jual. Kamu ini di rumah aja ngarit aja udah enak kok gitu. Kalau ada utang nanti jualin sapinya itu buat nebus sudah gitu. Kan gitu kan pemikirannya orang tua itu. Ya kalau kamu di luar negeri kamu nanti masih nyari-nyari kerja di sana. Atau kalau kerja enak nanti kalau kerasan, kalau nggak kerasan kamu pulang nggak bawa apa-apa nanti gitu. Ya udah itu sambil nangis orang tua aku, nangis banget itu yang cewek itu. Terus ya udah ya gitu aku gitu. Itu fase-fase yang paling ya namanya tukang ngarit ya mungkin kamu percaya nggak? Namanya tukang ngarit itu kan pengeluaran pasti dengan penghasilan kan nggak menentu Pak. Pengeluarannya apa kalau ngarit? Ya, Kalau boleh tahu nih, ngarit kan biasanya kita tenaga aja nih. Pengeluarannya tuh apa? Kecuali kalau merawat sapi ada pengeluaran buat pakan kata kamu. Tapi kalau ya, ngarit ini pengeluarannya nanti kan saya orang kecil kan nggak punya di apa kendaraan itu pasti nyewa kalau cari ini nyari jerami itu Heeh. yang 15 apa L sampai tahu kan LL 300 itu loh. Enggak, itu apa L300? LL 300 kol bundul. L300 Mitsu. Oh iya, mobil nyewa itu kan satu kembali pulang ambil itu kan di sini 250.000 sampai 300 kan. Ya itu kalikan 15 berapa? Terus, aduh merinding. Terus Nanti biaya konsentratnya per hari satu sapi itu ya ini 1 juta sampai 2 juta tergantung besar kecilnya toh. ya, Ya tinggal kalikan bensinnya? jumlah sapi. Bensinnya udah termasuk belum Mas? Di sini tuh ada biaya tambahan lagi buat beli air. 1 L300 itu 100.000 itu setiap 3 hari sekali. Oh, itu uang apa? 3.000-nya itu untuk apa? Apa? Uang tambahan itu uang apa? 3 hari sekali itu kan beli air di sini 100.000. Beli air galon, nggak air. Air bersih itu. Oh, bukannya Ya. kan ada air bersih, ada mata air, ada sumur gitu? Nggak ada di sini nggak ada. Cuma PDAM itu kadang ya 1 bulan sekali 2 bulan sekali. Nah itu kan itu aku udah di waktu itu kan ya mungkin udah nggak kuat aku kan. Iya. Ya, aku mau ambil brak aja itu aku ambilnya ini apa handuk terus pakai motor itu aku pernah loh nggak inget sama sekali naik motor itu aku sampai kemana-mana astagfirullahaladzim ini gila ini aku udah gila aku gitu. Terus akhirnya kamu gimana tuh? Kamu ngejalanin itu berapa hari itu, berapa lama? Yang kamu harus kayak gitu? Ya sekarang pun kadang ya masih nggak balance otakku. Ya mungkin kalau udah dicintai dengan hebat dan setulus hati nanti kita berpikir untuk berdua. 2 otak kan lebih enak daripada 1 otak. Iya. Itu ini kan, aku nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang untuk beli comburan pun udah keberatan aku. Terus Beli apa? Sorry, maaf. Beli apa tadi Mas? beli konsentrat aja aku udah. Apa itu konsentrat? Aku nggak tahu. Itu pakan tambahan untuk sapi. Nanti aku lihat aja di YouTube-ku ya. Oh iya. Nah, beli konsentrat itu. Kalau nggak pakai itu sapinya kenapa? Ya nggak begitu bagus kayak ini punya teman-teman. Harus berarti pakai kayak gitu. Maksudnya gimana ya Mas? Ya nggak harus cuma ya saya ya itulah gimana ya nggak bisa dijelasin ini. Gimana? Jelasin. Aku biar tahu kamu tuh seperti apa gitu. Ini aja kamu main ke rumahku nanti tak ceritain banyak. Ayo kita belajar bareng. Mau nggak? Ya mau aja kalau ke rumahmu kan di Tulung Agung kan, bener nggak sih? Iya.
Nah intinya kayak gitu. Aku waktu itu nggak ada uang kan. Aku nggak kuat beli rokok itu udah 2 minggu. Mm-mm. Udah 2 minggu nggak kuat beli rokok. Itu beneran itu. Aku nggak kuat. Wah udah ini aku udah pusing ini sakit udah mau tak jual. Nah sapiku mau tak jual namanya Rambo itu ya. Heeh. Sakit. Sakit. Aku udah punya pikiran tak jual 3 kali. Bisa sih. Dia sakit 3 kali, mungkin ya emang dia nggak mau pergi. Ya udah, kalau kamu memang bener-bener, aku sampai gini sama sapiku itu, kalau kamu bener-bener nggak mau pergi dari sini, kan aku setiap malam itu curhat jam 1 jam 2, doain aku ada rezeki ya, beliin makan kamu gitu. So sweet banget sapinya. Iya, tapi kadang-kadang kalau peliharaan emang kayak gitu. Kamu udah ada hati kali sama Rambo. Ya untuk semua sapi emang kayak gitu. Mungkin yang paling deket sama aku itu kan Rambo itu. Kamu rawat dari kecil ya, Mas? Ya, Pantas. Iya, jadi dia udah connect sama kamu, udah menyatu sama kamu. Jadi dia sakit kalau mau 3 kali ditinggal. itu mau tak jual nggak mau. Ah, tapi kalau yang lain aman kan? Kamu kalau lagi musim Idul Adha kamu ada jual dong pasti kan ya kayak gitu. Enggak, orang aku masih bener-bener dari nol kok kak. Oke ya, tapi setelahnya nanti kamu mau jual kan pasti ya. Iya, itu aku juga ini terharu juga gitu waktu itu. Aduh, ini apa lagi gitu. Kenapa? Gitu. Aku juga pernah nangis kak. Ini kan aku setiap mau Idul Fitri itu kan ini kan ngasih anak-anak uang gitu. Iya. Yang gitu kan nanti tak kasih ya gak banyak, kadang ya 20.000. Ini memang fase di nol aku itu waktu Lebaran kemarin itu. Iya. Rambut udah nggak punya uang untuk beli konsentrat dan lain sebagainya itu. Mau ngasih anak yatim itu aku nangis kak itu waktu itu. Udah mau Idul Fitri loh, aku nggak kan biasanya aku ngasih kan nggak uang itu nggak banyak, kadang cuma 10.000 20.000 kan. Yang penting aku bisa ngasih gitu loh. Waktu itu agak bener-bener nggak ada uang, aku nangis itu malam-malam jam 1 mungkin ya. Ini mau sedekah aja kesulitan aku. Intinya kayak gitu kak. Ya. Nggak apa-apa Mas, ya nangis itu Aku ini manusia loh. terlalu dipertemukan sama ini kak, orang-orang baik ya. Ini sampai konflik. Itu namanya Kak Fani siapa itu? Di IG ku ada, coba dilihat itu. Itu di challenge kak. Nah, nanti kalau ini kalau kamu menang sama aku, kamu minta apa aja tak kasih. Nanti kalau kalah itu tak kasih uang 1 juta. Terus? Aku kalah dapat uang 1 juta itu tak kasih anak yatim itu. Kamu nggak sedia? Iya, kan kalau mau sudah kok nggak harus kaya toh. Keren banget. Kamu sendiri kan juga masih punya beberapa kebutuhan, tapi kenapa kamu masih kayak pengen ngasih orang gitu? Kalau kita nunggu kaya kita nggak sedekah mbak. Iya sih. Iya. Terus Iya. kalau dari yang kamu iniin, yang paling ngena, yang kayak jadi pelajaran buat hidup kamu tuh apa? Kayak jangan pernah melawan orang tua karena gue pernah kualat misalkan gitu. Kalau kamu apa Mas? Ya itu. Ya ikhlas aja mbak. Hidup saya itu ikhlas. Mau diapain aja sama orang saya nggak pernah ini itu. Yang penting ikhlas aja. Gitu loh. Kalau misalkan nggak orang-orang yang nggak akur sama saudara kandung gimana Mas? Ada saran nggak? Oh kamu nggak akur sama saudara kandungmu? Enggak, maksudnya kan Kamu. enggak. Kamu itu. Enggak, maksudnya kan orang-orang tuh kebanyakan kayak gitu. Aku bukan, enggak. Nggak apa-apa, aku aja sama Ridho itu nggak jarang akur juga. Nggak apa-apa, namanya saudara itu, kita itu sobat ngarit keluarga kita aja loh ya. Itu aja banyak yang nggak percaya sama saya kok. Padahal kamu yang kenapa ya padahal? Ya itu keluarga kita kadang jotos-jotosan, kita pukul-pukulan, tapi kalau ngumpul ya baik. Oh, iya juga Makanya sih. saya itu tidak memaksa sobat ngarit ini harus suka sama saya, nggak apa-apa. Orang itu
Nggak harus kaya menurut saya. Yang penting orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu loh kak. Ya pada sekarang dengan adanya saya kalau dikatain saya duitnya banyak, ya kalau saya uangnya banyak, kenapa saya nggak penampilan saya nggak ada yang saya rubah kok? Kalau saya pengen uang ngelip aja setiap hari. Oh kamu nggak, iya kamu nggak mau live, misalnya nggak live setiap hari juga mas? Ya sesenggang saya aja, semut saya. Oh kamu emang nggak ada waktu senggangnya juga dikit ya? Iya, ini nanti mau ngarit juga jam 2. Iya, di sana udah jam 1 kan, bener kan? Iya, Oh iya tuh, udah iya. ada. Ya itu. Tapi mas, kamu kuat banget loh. Kamu nggak apa-apa kali kalau nangis, nangis kan manusiawi. Aku nggak pernah meneteskan air mata di depan keluarga kok. Sama sekali nggak pernah. Tapi kalau di dalam kamar ya hampir setiap hari. Iyalah, kalau keluarga kita tahu kita nangis, dia juga ikutan sedih ya. Iya, Hmm, itu nggak boleh. Kamu kok mau toh dengerin aku kayak gini? ya apa kan harus tahu, harus dengerin dong. Ini pengalaman yang sangat berharga di dalam hidupku. Mungkin adikku aja nggak pernah tahu loh. Adikku. Baru Semua kakak seperti itu. Semua kakak emang stres itu. enggak, mungkin adikku itu tahu ini cerita ini ya. Mungkin buat pengalaman buat pengalaman anak-anakku ini semua yang keluarga ini. Itu aku pernah waktu adikku kan sekolah kan namanya sekolah. Orang tua itu kan hanya mengandalkan ngarit dan kuli kan waktu itu. Saya udah lulus sekolah waktu itu. Mm-mm. Saya waktu itu, itu udah ini ya udah ngarit aku. Itu aku kan punya tabungan itu cuma 1 juta. Mm-mm. Cuma 1 juta, bener-bener 1 juta itu. Di jam 7 malam itu makku nangis itu mau karena adikku pulang kan, Mm-mm. makku nggak ada uang waktu itu. Kan kalau adikku kan tahunnya kan ada uang saku kan untuk sekolah. Iya, Iya kalau nggak ada uang saku kan Nggak sekolah, suka. itu mama aku nangis itu. Terus, Nah hutangnya udah banyak le, mak nggak ada uang gitu. Wah waktu itu aku ya menjadi ini apa? Wah nggak apa-apa itu aku ada uang ya, gitu. Sedangkan uang 1 juta itu mau tak buat beli konsentrat itu. Setelah itu aku nggak punya uang lagi. Itu makku nangis waktu itu. Wah aku nggak senyum hibur aja loh. Adikku nggak tahu loh ini, nggak tahu cerita ini. hmm, Ya, jam 8 itu jam 7 jam 8 itu makku nangis itu. Ini loh ada ini. Tak kasih uangnya. Ini buat besok ini. Beli apa lauk pauk apa ini aku gitu. Biar dan setelah itu aku gantian yang nangis ya ampun ini macam apa ini aku gitu. Buat nyenengin keluarga aja gak ada gitu. kamu berapa bersaudara Thomas jadinya? Tapi kan aku hidup sama Mbak sama Mbak Uti gitu kan. Ya, Mbak Bauti sama Mbah Kung juga kan tadi kamu bilang, Iya, ya kan? Sama iya, berarti adikmu masih udah nggak sekolah dong sekarang? iya, Berarti udah lulus kan, udah selesai kan? iya. Bisa bantu-bantu kamu buat nyapi. Sulit kan untuk jadi mental adikku seperti aku itu jauh. Iya, iya banget lagi. Sakit adik saya nggak ngerasain sakit loh. Iya. Saya ini apa? Saya tenggelam aja, pengen keluarga saya tetap timbul di atas kok. Mas Ian kenapa pikul semuanya sendiri? Enggak, Kenapa? aku nggak pernah sendiri. Lalu? Nggak ada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Oh iya benar. Ya, Ya, itu. tapi maksudnya kalau misalkan sesama manusia gitu ya, kamu punya keluarga, punya adikmu kenapa nggak kamu bikin mentalnya seperti kamu? Kalau kamu kenapa, kamu nggak ada. Siapa Ya, nanti ya. adikmu kan? Udah aku bilangin, no. Tapi nggak mau. Nggak bisa kayak saya. Ridho itu nggak bisa. Mungkin belum bisa benar. Nanti kalau aku kan kemarin udah tak tanyain. Kalau kandang ini tak tinggal, kamu bisa enggak ini?
pasti akan hancur itu kandang. Iya ya, gimana dong? Tapi kita harus ada yang bisa, jangan mengandalkan kita. Nanti kalau kitanya nggak ada, kitanya entah diambil Tuhan atau kitanya ada yang lain, kan Ya, gimana? Susah nanti keluarganya juga. ya nggak apa-apa. Setidaknya saya meninggalkan bisa ini bisa dimakan oleh keluarga saya. Tapi kamu happy. Kamu sekarang Happy. kamu bahagia nggak? Sekarang saya Hmm. bahagia banyak keluargaku ini di sini. Apa yang bikin kamu bahagia? Kalau aku sebetulnya Lagi puyeng-puyengnya kamu lebih bahagia karena apa? aku bahagia itu kalau lihat sapi-sapiku aja kak. Nggak lebih dari aku lihat sapi, aku ngelus-ngelus sapi itu udah ketenangan di hatiku. Aduh, iya aku berarti kebayang banget kamu stresnya kayak apa ya waktu sapinya mau pada sakit itu ya. Ya gimana? Iya. Semua Cembut. Tapi sekarang kamu udah ngerti, aku udah tahu gimana caranya biar nggak ketularan gitu-gitu. Kamu udah bisa antisipasi belum? udah. Gila keren. Kemarin itu kan ini kan aku nggak tidur berapa 4 hari itu. Mm-mm. Itu aku sakit. Setelah sakit itu aku kakiku kesleo. Setelah itu sapiku ini ambruk. Setelah itu ya harus nganterin mas ini temanku itu kan. Mm-mm. Terus aku disalah-salahin lagi. Aku itu sampai bingung nggak. Salah-salahin karena ada salah satu orang itu yang jalan ke rumah kan. Aku sampai bingung nih yang aku duluin yang mana. Kalau aku udah janji itu kan selalu aku tepatin kan. Mm-mm. Ya gantian Terus? gitu. Aku nggak bisa untuk semuanya. Dan aku itu tanya aja ke ini. Kamu kemarin live sama Mas Roni kan? Roni Rongkat bukan sih? Iya. Salah. Oh ya, tapi aku nggak nanya apa-apa. Aku cuma ngobrol biasa doang sih, nggak tahu. Aku itu paling nggak bisa jauh sama sapiku loh. Itu bener. Oh, Aku aja kemarin sama Mas Roni itu mungkin 4 hari aku sama Mas Roni. Aku udah gak enak makan aku. Pengen sapi di rumah. pantesan aja sapimu mau dijual sakit. Kamunya udah ada hati sama si sapi, sapinya juga udah ada hati sama kamu. Jiwa kalian sudah menyatu. Bukan hanya aku, orang tua aku aja nangis loh kalau sapi naik itu. Kalau sapi yang dirawat, makku kan nangis itu. Kalau sapi itu naik ke mobil itu yang buat angkut sapi itu nangis makku. Itu kalau mau diangkut kayak gitu berarti dia ini ya mau dibeli ya? Apa Iya, gimana? dijual. Oh, Karena dijual. aku tahu, karena aku tahu. Ketika aku udah melepaskan sapiku itu pasti itu sakit banget loh. Iya, Nangis itu pasti mungkin dari pikiran makku ini pasti sapi kesayangan anak aku tapi dia rela jual, mungkin karena kebutuhan gitu. iya. Tapi ngomong sakit banget ya, kamu kan sampai sakit hati kayak gitu ya. Itu biasanya nanti ke fisik. Kalau kamu pernah sakit nggak? Pernah sakit fisik? Kalau habis jual sapi itu nggak berani pulang aku. Aduh, Sampai kasihan ya. seminggu 2 minggu gitu nggak berani pulang aku. Kalau lihat aja tempatnya itu nggak ada dia itu nangis aku. Terus sapinya kan bukan sapi perah, kamu udah emang harus dijual berarti kan kalau kayak gitu. Kamu sapi jantan ya berarti itu. Ya ada jantan ada betinanya. Tapi udah ada yang melahirkan gitu nggak sih? Biasanya kamu bikin kandang baru kan? Udah lama dari tahun lalu. Ah, ya udah yang kamu bikin sampai kamu sakit itu jangan dijual mas. Berarti yang dijual yang lain aja. Yang bikin sakit jangan. Kan pasti juga harus dijual mas. Kan emang tuh buat bisnis kan. Mama aku lebih cinta lagi sama sapiku. Kalau aku biasanya tak pukul. Kalau dia nanti buang-buangin makanannya itu aku pukul. Tapi kalau makku nggak boleh, jangan kamu pukul. Makku lebih cinta lagi sama sapi-sapi. Emang didikan kakak keras jadi mama memang biasanya lebih sayang sama binatang seperti itu sih mas. Ya aku itu ini kan. Aku itu bukan orang baik. Memang aku nggak baik. Tapi kalau aku udah emosi gitu, gila aku ini. Ya, Iya. jangan lah, jadi jangan bikin mesin emosi takut. Enggak. Emosi itu tidak akan keluar. Ya kan yang paling susah itu menahan emosi kak. Mm-mm. Iya, sama menahan hawa nafsu. Iya, nafsu makan kalau udah lapar, ya kan? Iya.
Orang juga. lapar katanya bisa melakukan apa Berapa saja. yang ini keluarga Sobat Ngarit yang di situ ada berapa? Aduh, nggak tahu mas, banyak. Nggak tahu Berapa? banyak. Berapa? Berapanya itu berapa sih maksudnya? Berapa? Penonton. Ya, berapa ribu? Penontonnya ada 20.000. Makasih loh buat Sobat Ngarit. Sebelah makasih tuh Sobat Ngarit. Kalau dari Sobat Ngarit di kandang ada berapa Sobat Ngarit di kandang? Ini Apaan? Kemarin kamu 200.000 katanya penonton. itu keluargaku semua. Alah, iya emang benar keluargamu Sobat Ngarit, Ya, benar. kalau ini yang nonton 50 kamu di hari ini langsung terbang ke Tulungagung loh ya. Kan kerja mas, kita semua kerja. Kamu di sana kerja, aku di sini juga kerja. Banyak orang yang mementingkan kerjanya daripada janjinya. Aku tidak janji apa-apa, ayo. Aku belum janji apa-apa. Ayo, aku belum janji apa-apa. Ya, maka dari itu ayo 50. Kamu harus datang ke sini. Nanti ya, kalau itu sekalian ngonten. Kalau ada yang sponsorin, tak sekalian ngonten di sana ya. Nggak mau. Nanti biar dibelikan tiket sama bapak sama mak. Bapak sama mak siapa? Bapak makku. Bapak makku. Ya Angkat. enggak. Tidak begitulah, kan kamu lagi ini. Lagi Apa? survive kan. Pret itu apa? Lagi berjuang. Lagi berjuang gitu kan. Untuk apa? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk ini, buat keluarga kan. Duh. Nah, kalau kamu mau main ke sini nggak apa-apa. Iya gampang, nanti aku kalau ngelewatin Tulungagung aku main ke rumahmu dah gitu. Nggak mau. Tulungagung itu Jawa Tengah kan? Salah, Jawa Barat. Jawa Tengah patakmu sigar ini. Jawa Barat ya. Ya, mesin pernah ini nggak pernah sakit tipes gitu nggak? Gara-gara kamu kepikiran gitu. Aku itu nggak pernah apa yang bisa menyerang jiwa ragaku ini nggak ada. Berarti kamu nggak pernah sakit, kamu sehat maksudnya nggak, kamu selalu pikiran ya, kamu stres kayak kemarin tuh stres itu biasanya nanti langsung sakit gitu mas. Apa? Kamu kalau stres itu langsung biasa sakit badannya. Ya aku ya. Ini udah sakit semua sampai sekarang. Enggak serius, tapi pernah setelah sampai kayak ambruk sampai tidur gitu nggak? Alhamdulillah enggak. Jangan ya, sehat-sehat atau Mas Yun. Juga karena orang itu biasanya kalau kerja itu yang dipikirkan kaya itu loh. Jadi gimana caranya supaya kita tidak sakit itu kerja jangan mikirin kaya gitu? Iya, Gimana makanya maksudnya? kerja ya untuk ini aja, refreshing otak. Kerja malah untuk refreshing otak gitu. Iya, lillahi ta'ala maksudnya gini loh. Gimana, Kerja gimana? lillahi ta'ala, sugih ra sugih ya wis lillahi ta'ala ngono lho pokoke. Pokoke sugih ra sugih lillahi ta'ala, pangeran mau adil, masih dhewe nguber sugih kaya ngopo lek jatre ra sugih. Nenek ae ngono lho. Duwe 10 juta mlebu rumah sakit. Oh iya benar juga ya. Sakit-sakit ntar. Lebih baik gak punya uang tapi banyak itu. Rezeki itu kan gak berupa uang, gak berupa rumah bagus, gak berupa mobil bagus kan enggak toh? Iya. Iya. Jadi harus di Sobat Ngarit ini juga rezeki. rezeki juga loh. Iya. Iya itu. Paham Mas Yun. Jadi intinya kalau misalkan kerja jangan terlalu kok pantesan aja kamu kok kerjanya ini banget tapi kok mesti ya nggak sampai pusing, aduh tipes nih gitu. Gak pernah sampai kayak gitu karena kamu kalau kerja ikhlas gitu ya. Ya ikhlas gitu. Tapi Mas Yun kalau nanya nih ya, aku tahu di sini nggak bakal ada pemerintah yang nonton. Tapi aku mau tahu nih kalau pandangan Mas Yun, Mas Yun kan pernah ya jadi orang yang di bawah gitu kan ya. Nah itu tuh apa sih harapan Mas Yun? Pemerintah tuh bantu apa sih? Ini aduh ribet banget nih. Misalkan contoh jalanannya diperbaiki atau apa gitu Mas? Yang Jalan itu itu orang-orang kecil, hah? enggak itu jalan di rumah itu loh, kerowok semua. Kapan-kapan tak ngajak ngopi Mas Gibran ya Mas ini ngarepan. Waduh.
Nanti kan ada ini siapa ini yang jadi presidennya Mas Gibran sama ini kan. Ya, Iya. Pak Nah, Prabowo. ya tak suruh ini Korea aja nanti dilebarin aja ini jalannya sampai paling enggak truk 4 bisa simpangan gitu lah. Tak ajain nanti. Karena di situ emang jalanannya kerowok udah berarti berbatu gitu ya Kamu mau kesini apa enggak nanti tak ini aja tak miss call ya aja nanti Mas Gibran tak ajakin ngopi. Mas jalannya kerowok kabeh Mas ngono. Ayo wong ana uruk-uruk ngono. Tak omongane Mas Gibran. Mas Gibran iki kan bolo mancing kuwi biyen. Kerowok kabeh Mas. Ayo Mas. Hah? Ana uruk-uruk ngene. Tapi selain jalanan opo Mas? Selain jalanan, Yang pengen dibantu sama pemerintah. yang penting bukan untuk saya pribadi itu baik. Contoh ngasih fakir miskin itu ini apa namanya itu? Apa? Kayak orang yang lansia tua itu diberi apa ya lek ngarani ngono. Apa ya? Apa anti jompo? Enggak ngono. Lansia. Apa sih? Ya, orang-orang belum benar nggak punya di aset iya. Ya apa? BLT. Masa ini loh. Apa sih? Tuna. Udah nanti dikasih uang kecil apa gitu loh. Kampanye sembako. Kampanye, orang kampanye Pak Wi. Hah? Gak ujuk kampanye. Oh, apaan dong? Gitu. Ya, jadi bingung kita. Kayak kamu. Kaum apa? Kamu diam dulu. Kayak kamu pengen ke rumahku. Terus? Iya kan? Iya kan? Terus? Iya kan? Terus? Iya kan? Iya, kalau aku lewati, aku turun aku. Mau ini kan, mau ke rumahku kan ya. Iya, kalau misalkan lagi liburan, iyalah kerja dulu. Kerja lembur bagai aku udah gitu kerja gitu. Kamu mau ke rumahku beneran kan ya? Yo kerja dulu kerja. Cuma cerita lansia itu juga maksudnya. Ya maksudnya kamu pengen main ke rumahku juga kan? Iya. Kapan-kapan iya. Kalau dia 50-50. Gak bisa lah, udah jam 1. Mas, ngarit. Aku pengen uji coba. Sejanjinya cewek itu seperti apa sih? Bisa nepatin enggak sih? Ayo. 50 ya. Dalam berapa lama? Oh, kamu mau dalam berapa lama? Ini kan 50 dalam berapa lama? Ya iyalah Mak, sampai subuh. Kita tunggu. Kan kamu mau ngaritnya aja udah jam 2. Ini sekali lagi ya, satu orang lagi ya. Malam. Satu orang lagi. Kan aku kerja Mas juga kan, ngedit, ngetik, semuanya itu sampai malam begitu Mas. Kalau sama sobat ngarit nggak usah nggak butuh waktu 5 jam 4 jam. Kalau 50-50. Oh ya? Iya. Kalau kamu Kemarin duit tembus 200 emang istimewa sobat ngarit itu nggak ada setengah jam, itu cuma 15 menit apa sekian gitu loh. Iya, sobat ngarit banyak banget ya. Ya, nanti kalau 50-50 kamu di hari itu harus berangkat. Iya, di hari itu. Kerja tuh. Cewek itu memang seperti itu. Kita nggak pernah nepatin janji. Kan tidak janji Mas, aku tidak pernah berkata janji. Kalau tidak bisa ditepati, jangan.